Salam sejahtera buat kita semuanya. Baik anak-anak, di sini kita akan melanjutkan ke pembelajaran kita, di mana kita memasuki KD yang baru, yaitu menciptakan kembali teks anekdot dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan, baik lisan maupun tulis. Menciptakan kembali teks anekdot. Pada materi minggu lalu kita sudah membahas anekdot, dan Ibu akan membahas Ibu akan mengulas ataupun mengingatkan bahwa anekdot adalah teks yang berisi cerita singkat tentang seorang tokoh, isu atau peristiwa tertentu yang ditulis dalam bentuk fiktif dan bersifat humor. Namun peristiwa yang diceritakan dalam anekdot juga berupa fakta atau benar-benar terjadi. Pada umumnya, teks anekdot sering digunakan untuk tujuan menyindir atau mengkritik suatu pihak. Ya, dari penjelasan ini kita mengingat bahwa pada minggu lalu kita juga sudah membuat pengertian atau membahas pengertian anekdot, di mana anekdot bukan hanya sekedar cerita lucu atau cerita humor, tetapi juga bisa berbentuk sebagai sindiran. Lalu kita masuk, yaitu ada beberapa unsur pengembangan ada beberapa unsur pembangunan teks anekdot yang baru yang perlu diperhatikan sebelum menciptakan teks anekdot. Unsur pembangunan tersebut sama halnya dengan unsur intrinsik pada cerita dengan tambahan unsur khas teks anekdot. Lalu unsur-unsur pembangunan teks anekdotnya itu yaitu yang pertama, tema, di mana tema anekdot cenderung bebas karena semua segi kehidupan dapat ditulis dalam bentuk anekdot, mulai dari pendidikan hingga berbagai profesi masyarakat. Misalnya tentang kemacetan, pengguna media sosial, dan lain-lain. Tema dalam anekdot sama dengan tema-tema cerita lainnya. Lalu kita masuk ke yang kedua, yaitu latar, di mana latar cerita anekdot biasanya mengacu pada kondisi sebenarnya. Suatu peristiwa tersebut terjadi berkaitan dengan keterangan waktu, tempat, dan suasana. Latar anekdot tersebut bersifat faktual sesuai kehidupan sehari-hari. Jadi latar yang terdapat di teks anekdot itu bisa waktu, tempat, dan suasana. Contohnya waktunya itu kemarin, semalam, pada waktu itu, dan sebagainya. Lalu latar tempat yaitu di sekolah, di rumah, di swalayan, dan sebagainya. Dan suasana itu suasana sedih, bahagia, ataupun yang lainnya. Lalu kita masuk ke yang ketiga, yaitu penokan. Itu pada umumnya dalam anekdot adalah manusia. Jadi penokohnya yaitu manusia, baik yang terkenal maupun tidak terkenal. Tokoh terkenal biasanya sering digunakan dalam anekdot untuk menarik perhatian pembaca. Tentu penokohnya itu siapa yang ada di dalam cerita itu, penokohan dari tokoh dari cerita anekdot tersebut, dan penokohannya lebih sering di anekdot itu yaitu manusia. Jadi penokohannya itu seperti baik, bijaksana, dan sebagainya. Lalu kita masuk ke yang keempat, yaitu alur, di mana anekdot merupakan cerita singkat yang mengenai suatu peristiwa dalam bentuk satire atau sindiran. Rangkaian peristiwa dalam anekdot tidak panjang dan tidak melalui tahap pengembangan konflik secara detail seperti dalam cerpen atau novel. Anekdot biasanya menggunakan alur maju yang mengalir cepat atau singkat. Jadi alur itu maksudnya yaitu jalan cerita tersebut. Jadi
jalan cerita dari teks anekdot itu, dan jalan cerita yang terdapat di anekdot ini mengalir secara cepat atau singkat. Lalu kita masuk yang kelima, yaitu humor, di mana humor merupakan bagian penting dalam anekdot. Unsur humor biasanya sengaja disisipkan oleh penulis untuk membuat tulisannya menarik dibaca. Humor dalam anekdot sebagai media penyampaian pesan, yang artinya alur cerita yang berisi rangkaian peristiwa membentuk humor yang membawa pembaca untuk memahami isi anekdot. Humor biasanya juga tertulis dalam dialog tokoh. Jadi humor ini seperti di dalam pengertian anekdot juga dikatakan bahwa anekdot itu bersifat humor atau lucu. Jadi tentu ini harus ada di dalam teks anekdot, harus ada unsur humor di dalam teks anekdot tersebut. Lalu yang keenam kita masuk, yaitu amanat, di mana amanat disampaikan secara tersirat melalui rangkaian peristiwa. Anekdot mengandung amanat dalam bentuk sindiran atau kritikan terhadap masyarakat umum atau pihak tertentu. Meskipun bersifat menyindir dan mengkritik, anekdot tidak menghakimi pihak tertentu secara terang-terangan. Jadi, adapun amanat yang ada di teks anekdot tidak bersifat untuk menghakimi orang yang kita sindir tadi. Jadi tadi Ibu ada pengertian bahwa anekdot juga bisa bersifat sindiran, tetapi sindiran itu bukan untuk menghakimi atau menjatuhkan yang disindir di dalam teks anekdot. Lalu kita masuk, yaitu setelah memahami karakteristik teks anekdot tadi, kita masuk yaitu menyusun kerangka atau mengembangkan kerangka, memberi judul sebagai ilustrasi. Itu pasti harus ada langkah-langkahnya. Itu yang pertama, menentukan topik, di mana kita harus menentukan topik anekdot apa yang kita buat. Misalnya tentang tokoh agama, tokoh politik, tokoh masyarakat, pejabat pemerintah, dosen, guru, dokter, atau penyuluh KB. Apapun topiknya, anekdot yang akan dibuat harus sesuai dengan konteks kehidupan pembaca atau pendengar. Tujuannya adalah agar anekdot tersebut dapat dipahami oleh pembaca atau pendengar. Jadi, kita harus menentukan topiknya terlebih dahulu. Lalu kita masuk ke yang kedua, itu mengumpulkan bahan. Itu bahan tulisan dapat diperoleh dari berbagai sumber seperti pengalaman pribadi, pengalaman orang lain, pengamatan, surat kabar, siaran televisi, dan sebagainya yang dikembangkan berdasarkan imajinasi pengarang. Jadi kita harus mengumpulkan bahan anekdot kita. Lalu kita masuk yang berikutnya, yaitu menyusun kerangka.